Ya, monggo siapa yang kira-kira punya referensi lain tentang mau pakaian atau barangkali lainnya. aku pengen menyapa tadi sepertinya ada Pak Tio ya, Pak Tio dari SMA Pekalongan. Beliau adalah Mas Pandu tadi sempat mengcaption beliau juga. Ini Pak Tio ini adalah uh, alumni sejarah, alumni pendidikan sejarah UM Newton juga, Mas Pandu. Oh, Generasi ya, awal lah barangkali. Halo Pak Tio, oh, ada ya? Ya, Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? alhamdulillah. Kebetulan bertepatan dengan Hari Buruh gitu sehingga tema yang kita angkat ini tentang buruh. Barangkali Bapak memiliki pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang terjadi tentang perburuhan di Lampung atau di nasional. Saya rasa perlu juga Pak disampaikan sehingga yang kami generasi muda ini juga menjadi tahu gitu. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, saya juga tertarik begitu melihat curing tadi itu ya. Ternyata kalau kita bahas masalah perburuan di Lampung itu, kita tidak terlepas dari penguasaan lada Lampung oleh Banten. Jadi sistem perburuan di Lampung itu sebenarnya sudah ada cukup lama karena pada dasarnya di Lampung itu memiliki sebuah emas yang biasa disebut King of Space ya, yang berupa rempah-rempah itu dalam tulisan saya yang waktu itu pernah dilihat sama Mas Kian juga lah. Di situ saya, Mas Adi, kemudian Mbak Novita, di situ ada salah satu penguasaan lada Lampung oleh Banten itu. Nah, disitulah justru dimulainya perburuan di Lampung seperti itu. Pertama, kita tahu di Lampung itu tidak ada kerajaan karena masing-masing kerajaan itu berdiri sendiri-sendiri. Terus yang kedua, Lampung itu pernah dikuasai oleh Banten tapi tidak secara langsung. Nah, begitu di Banten itu terjadi perselisihan, maka atau di Banten itu ada perebutan kekuasaan, maka efeknya juga sampai di Lampung. Efeknya sampai di Lampung. Praktek perburuan yang sudah ada itu tidak jauh berbeda dengan upaya untuk menguasai perdagangan yang ada di Lampung, untuk menguasai perkebunan lada yang ada di Lampung. Karena saat itu lada menjadi sumber emas terbesar untuk perdagangan Eropa. Makanya Belanda mau tidak mau berupaya melakukan ekspansi Lampung. Nah, dari situ orang-orang dari Pulau Jawa yang dikirimkan ke Lampung, yang dipekerjakan di Lampung itu sebagai buruh awalnya. Nah, nanti dalam perkembangan itu terjadi tahun berapa ya? Tahun 1682 itu udah mulai di situ. 1862 itu udah mulai. Nah, dari itu makanya apa? Terjadinya perebutan kekuasaan yang ada di Banten itu efeknya yang sampai di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung akhirnya praktek perburuan terjadi setelah harga-harga rempah-rempah terutama lada di Eropa itu tinggi, akhirnya diupayakan untuk mengeksploitasi. Nah, eksploitasi jelas membutuhkan tenaga manusia. Nah, tenaga manusia itulah yang dijadikan buruh untuk melakukan kegiatan itu. Makanya banyak lahan-lahan perkebunan, terutama perkebunan lada, misalkan di daerah Teluk Semaka, misalkan di daerah Kalianda, di daerah Menggala, itu didatangkan orang-orang dari Jawa untuk menjadi buruh, mengerjakan lahan dan mengolah hasil. Nah, kemudian kalau sudah menjadi barang jadi atau sudah berbentuk rempah-rempah atau dia itu lada, akan dibawa oleh Belanda ke Batavia yang akhirnya nanti akan dibawa ke Eropa. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari perburuan secara nasional ya hampir seluruh
rakyat Indonesia atau sebagai negara jajahan itu banyak orang-orang yang dieksploitasi untuk jadi buruh. Kalau adanya eksploitasi itu, kalau nggak ada eksploitasi seperti itu mungkin nggak ada orang-orang Indonesia yang ada tinggal di Suriname misalnya, orang-orang Indonesia yang tinggal di Kaledonia Baru misalkan, orang Indonesia yang tinggal di Madagaskar misalkan, orang Indonesia yang tinggal di Namibia misalkan. Yaitu praktek-praktek perburuan, karena kita kenal bahwa buruh-buruh dari Indonesia itu pada dasarnya orangnya rajin, ulet, tidak gampang mengeluh, dan dia itu dibayarnya lebih murah dari tenaga yang lain. Nah, praktek-praktek seperti itu kalau kita lihat sampai sekarang, itu kalau kita mendengar dari kawan-kawan buruh itu ya kadang menyakitkan. Kalau etnisnya ini misalkan bayarannya sekian, sementara kita yang orang pribumi atau orang-orang asli bayarannya sekian, itu menyakitkan. Alasannya skillnya yang berbeda atau status sosialnya yang berbeda. Nah, sebenarnya praktek-praktek itu selama masih negara ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu ya, sistem perburuan ya masih aja seperti itu, walaupun diberi nama dengan berbeda. Makanya dalam perkembangannya di Lampung sendiri sudah cukup lama, hampir bersamaan dengan penguasaan Lada Lampung itu oleh, yang saya tahu dalam tulisannya apa ya, Pak Tarsiwan kalau nggak salah, itu ya adalah apa, perburuan di Lampung itu mulai ada sejak tahun 1682 ketika penguasaan Lada Lampung oleh Banten itu berlaku. Nah, kemudian begitu melihat Banten itu mulai terlihat kaya, di sana timbul perselisihan, Belanda ikut bermain, akhirnya terjadilah perburuan yang seperti itu sampai saat ini di Lampung ya kita tahu apa namanya, walaupun penghasil lada besar, tapi ada kalanya yang menikmati mungkin juga hanya orang-orang tertentu aja. Sementara itu Mas Barnas, saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian pengetahuannya ke kami ya yang masih muda-muda. Terlepas dari itu, barangkali nanti kita elaborasi lagi di belakang. Saya ingin menawarkan kembali ke peserta yang lain, barangkali ada yang mau menyampaikan terkait dengan sejarah perburuhan. Sebelum ke Pak Kian ya, monggo ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan ini. Langsung saja dibuka mic dan kameranya.